Selamat siang, salam mulia, salam budaya, salam Nusantara. Dalam pertemuan kali ini saya akan mereview tentang sebuah nasab bangsa ya. Karena hari-hari ini ramai orang berebut nasab bangsa lain atau bangsa Timur Tengah, namun mereka berebutnya di tanah Jawa Dwipa. Kali ini saya akan mencoba mereview tentang siapa leluhur atau cikal bakal orang Jawa Dwipa. Kita mulai dari yang sekarang bernama daratan Cina atau Tiongkok ya. Karena dari sanalah cikal bakal akal bakal leluhur tanah Jawa Dwipa. Karena di sanalah lahir seorang pangeran langit yang bernama Zikau atau Avatara Sang Indra ya, yang kemudian membabat bumi tanah Jawa Dwipa dan mendirikan kerajaan Laut Selatan yang istananya bernama Kancanapura, tepatnya di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Kok bisa seperti itu? Mari ikuti review saya hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada sang penulis yang telah memberi inspirasi kepada saya untuk menceritakan tentang nasab orang Jawa Dwipa atau Jawa Dwipa. Semoga beliaunya diberikan kemurahan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Seperti itu. Tulisan tersebut sebetulnya berasal dari huruf kanji ya, huruf langit yang membacanya dari atas ke bawah, namun telah diterjemahkan menjadi huruf atau tulisan Indonesia atau bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Cikal bakal bangsa Jawa pada babat Sang. Sang adalah suatu nama seseorang yang jauh ada sebelum Masehi. Sang hidup dan menjadi keluarga seumuran keluarga Kia. Kia hidup di lembah atau di ngarai, keluarga Sang hidup di pegunungan. Orang gunung itu hidup dari hasil mencari makan di hutan, seperti mencari kayu bakar, mencari sayur-sayuran baik jamur, daun-daunan, dan buah-buahan. Orang yang hidup di perkampungan dan pedesaan. Akhirnya keluarga Sang banyak hidup di lembah dan ngarai-ngarai, di kali kanan dan kiri aliran sungai. Di daratan pernah terjadi bentrok antara keluarga Kia dan keluarga Sang. Di daratan disebabkan keluarga Kia menganggap lebih tua di timur. Tidak tahunya keluarga Sang di gunung itu sudah lebih dulu ada. Orang mengenalnya keluarga Kia karena hidup di ngarai. Ngarai itu tempat transportasi air. Orang-orang daratan hubungannya lewat perairan. Orang-orang Sang hidup di gunung-gunung dengan berjalan kaki. Lambat laun ada yang turun ke lembah dan ngarai. Di sini lama-kelamaan menjadi bentrok. Kia merasa lebih tua di timur, Sang juga merasa orang asli daratan. Akhirnya tetua Kia dan tetua Sang ini saling bertemu dan bermusyawarah mensejarahkan asal-usulnya. Setelah diusut sama tua di timur, dan keluarga Kia itu keluarga yang besar dan cepat berkembang di timur. Setelah kejadian itu, Kia ya malu. Keluarga diserbu oleh keluarga Sang. Maksud saya keluarganya diserbu oleh keluarga Sang. Dan Kia pindah ke barat. Kia ini galak
tetapi baik tahu budi, tapi sombong wataknya, suka memerintah orang. Dasarnya Sang itu orang kampungan, Kia boyongan, ia dibantu ngangkati barang dipikul. Makin membuat keluarga Kia makin jengkel, merasa diusir oleh keluarga Sang. Di pihak lain, Sang merasa kasihan melihat orang pergi dibantu membawa barang-barangnya, malah diamuk gak karu-karuan oleh keluarga Kia. Akhirnya dua tetua ketemu kembali, menjelaskan duduk permasalahannya. Akhirnya damai kembali dan dua keluarga ini hidup bersama di daratan Kia dan di barat, dan Sang di timur. Pada tahun 1780 sebelum Masehi, keluarga Sang dan keluarga lain yang hidup di timur sepakat mengangkat seorang pemimpin yang bijaksana dari keluarga Sang yang dipandang bisa menjadi pemimpin dan berpengetahuan luas. Setelah melalui musyawarah, akhirnya leluhur Sang Hai Putra dari leluhur Sanggu Hua diangkat menjadi ratu Panembahan di bangsa timur, dan keratonnya bersama Sanggotama atau Sanggutama, Sangguh atau Sanggu. Keraton Sanggotama itu artinya keraton Sang negeri termasyhur. Orang-orang sekarang menyebutnya Sang atau dinasti Sang atau pemerintahan Sang. Pada tahun 1600 sebelum Masehi, keraton Sanggotama boyongan dari Yin, dan setelah boyongan keluarga Sang ini berubah marga menjadi Zi atau Si. Keraton Sang ini tidak pernah menjajah, cuma suku-suku itu datang dan menyatukan diri sebagai bagian dari pemerintahan Sang. Sang ini penguasanya bukan lahir dari seseorang penguasa, bukan lahir dari seorang saudagar, bukan lahir dari seorang rampok atau bajak laut. Sang lahir dari orang biasa, orang miskin, yang belajar menjadi pandai, menjadi orang bijaksana, yang dapat dari pengalaman perjalanan panjang para pendahulunya. Jadi keluarga Sang itu tahu susahnya orang melarat. Jadi keluarga Sang itu tahu susahnya orang melarat, susahnya menjadi kere, cukil bale. Jadi Sang itu dalam menjalankan pemerintahannya itu tidak ngawur. Dalam pemerintahannya Sang ini, para pejabatnya bukanlah orang yang lahir dari para pengusaha atau penguasa atau para saudagar, melainkan dari para guru, para muniwa atau para pertapa, dan para pandita. Makanya pemerintahan ini sangat agung. Tetapi Sang atau Yin ambruk reputasinya pada abad ke-10 sebelum Masehi akibat kecerobohan Yin Zizhou yang gila hormat, berakibat ada insiden berdarah di keluarga Yin oleh Adipati Ji. Yin Ziyao dibunuh pamannya sendiri, yaitu Adipati Ji, karena membuat malu keluarga. Karena Yin Zizhou ini adalah anak dari kakak perempuannya, yang mana kakak Adipati Ji ini adalah istri selir penguasa Yin atau Sang. Dan putra mahkota Sang ini memilih keluar dari istana
dan membuat istana baru sendiri di atas gunung. Dan para adipati dan pejabat meninggalkan Yin Zizhao. Setelah ditinggal para pejabatnya, Yin Zizhao menjadi gila. Kenapa ditinggalkan oleh para adipati dan para pejabatnya Shang? Karena mental Yin Zizhao setelah kejadian itu, ketika pamannya kelabakan, merendam gejolak jiwa yang dialami oleh Yin Zizhao. Sampai Zibigan, pamannya pun harus meninggal gara-gara ulah Yin Zizhao ini. Hal itu dilaporkan kepada Adipati Ji, yang akhirnya membuat Adipati Ji murka dan menghajar Yin Zizhao yang berakibat pada kematian Yin Zizhao. Yang akhirnya Sang Yin merubah menjadi kelurahan dan pusat pemerintahnya berpindah dari Kahulunan, tempat putra mahkota Sang memimpin. Di Kahulunan putra mahkota menggunakan gelar Sang Yang. Dan di sini kelak Romo Bihulun Zikao atau Indra lahir di dunia dan bergelar sebagai Sang Yang Avatara Indra setelah berkuasa di Kayangan Kancanapura di negeri Laut Selatan dalam kurun Nangyang. Dan semua rakyat di daratan ikut ke negeri Laut Selatan, semua, dan tinggal yang tidak mau ikut ke Laut Selatan tinggal di daratan dipimpin oleh Adipati Ji. Dan setelah sebagian besar bangsa timur pindah ke negeri Laut Selatan, Adipati Ji menampilkan dirinya sebagai ratu. Keratonnya bernama Zhao. Zhao itu artinya tanah atau daratan. Jadi keraton Zhao itu artinya kerajaan atau keraton daratan. Jadi di daratan ada keluarga Ji dan di lautan ada keluarga Kayangan yang dipimpin oleh Romo Bihulun Zikao atau Indra, Dawa atau Dewa Indra. Dan di Pulau Timur dipimpin oleh keluarga Zibi dan kelak merubah keluarganya menjadi Ang. Pada tahun 802 sebelum Masehi mendirikan pemerintahan bernama Yanggipura yang dipimpin oleh Ang Tarisu bersama istrinya Ang Terasu yang kelak anaknya bernama Ang Anung Anggi yang bergelar Pangeran Jomon atau Jimu. Setelah menjadi Ratu Yapanpura dalam kurung Yapan, Japan disebut Yama atau Ratu Jama atau Yamadipati. Yang kelak putra mahkota Yaman Anggi Yongpah menjadi Dangun di Kayangan Selatan, ikut membantu menjalankan roda pemerintahan di Kayangan, membantu keluarga Badra memimpin negeri timur dari Laut Selatan. Pada tahun 710 sebelum Masehi, bangsa timur dipimpin oleh Sang Yang Waisinu Badra Sinayau. Bersama keluarga Arya bersama-sama ikut menjalankan roda pemerintahan bangsa timur yang berpusat di negeri Laut Selatan Nanhai. Banyak bangsa-bangsa mulai berdatangan ke pusat pemerintahan negeri Laut Selatan yang berpusat di bumi Jiahua, Jawa Dwipa, mengadu nasib seperti keluarga Ki Sendang, keluarga dari Dao Oh, dari keluarga Yuyu, dan lain sebagainya. Semuanya diterima baik. Negeri timur kocar-kacir itu semenjak datangnya para penjajah Eropa yang dipimpin oleh Alexander terkutuk itu. Pada abad keempat, negeri timur jadi kocar-kacir tatanannya. Setelah berdirinya Baktria, Yawana, Ganggaridai, Kusana,
terakhir bajak laut Kalinga, Pundra, Bengala, Wanga, dan Awanga. Yang terakhir itu bajak laut Minanga yang datang pada abad ke-7 Masehi, tepatnya tahun 626 Masehi. Tatanan negeri Laut Selatan dibuat kocar-kacir sampai sekarang ini. Bangsa Surya Makedonia itu suka menjarah rayah. Keturunan Surya atau Radea dalam kurung Raden itu juga sama. Walau awalnya seorang nelayan menjadi bajak laut, terus memberontak, meruntuhkan bangsa-bangsa, maka itu tidak punya kesantunan atau melarat. Mereka menutup diri. Kalau sudah banyak inginnya menguasai, seperti naluri leluhur dari Eropa seperti itu. Tidak mau datang belakang bertempat di belakang, datang dahulu bertempat di depan. Tidak mau. Contohnya Zainata, anak Sentanu, cucu Zain Maja, adalah seorang bajak laut Saka dari Pagaruyung. Setelah diangkat adipati di Panangkaran, bergelar Pancapana, malah membayar upetinya ke Pagaruyung dan Sriwijaya. Setelah diberitahu, malah memberontak dan menobatkan dirinya sebagai raja bergelar Damputa Sailindra Srijayawarman, menjadi Raja Medang Wanua. Diarsa bajak laut Kusana datang di Ambarawa, babat bumi Pagaruyung, dan Minanga dibiarkan tidak ditangkap oleh Tan Ziyu. Malah keratonnya dirampok, pangernya ditumpas, rakyatnya dibunuhi semua, dan setelah keratonnya ambruk, dia menjadi raja bergelar Damputa Hyang Diarsa Sri Jayanasa, menjadi Raja Sriwijaya. Dan Arok ini juga rampok dan maling, juga membunuh Maitung Kuwu Tomapel, dan memberontak Ratu Pangjalu, penguasa di bumi Dahapura, keturunan Sindok, dan Sindok anak Raja Galuh, Prabu Srijayagiri atau Prabu Dharma Wisesa. Jayagiri keturunan Sri Sanma, cucu Prabu Resi Guru Hamara. Hamara anak Samara, adik Sabura, keluarga Medang Ratu Sri Simaha, anak Datsu Hang Sambadra. Sang Ramawijaya anaknya Martawijaya dari Sriwijaya. Setelah mengadu domba keturunan Sri Kertajaya Ratu Pangjalu, yaitu Srijaya Katuwang, dengan prajurit Tartar yang mau menghukum Raja Singosari. Setelah keduanya kalah, akhirnya Wijaya ini mendirikan kerajaan baru bernama Majakarta, dalam kurung Majapahit. Di situ anak bajak laut ini pun juga membuat laut-lautan atau segaran untuk meneguhkan asal-usulnya. Itu orang-orang dari lautan, dan mengatakan pula di laut kita jaya. Dan anak turunnya juga membuat laut-lautan yang tanahnya tidak dikeduk, tetapi cuma di tanah lapang, dan di tengahnya ditanami 2 beringin yang melambangkan leluhurnya. Ada 2 bajak laut, yaitu Diarsa dan Zainata. Itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Mereka datang ke negeri Laut Selatan ini niatnya tidak seperti orang-orang banyak itu. Merantau terus ikut bersama-sama hidup dan saling bergandengan tangan, saling bahu-membahu, menghormati
Saya ulangi teman-teman ya. Mereka datang ke negeri Laut Selatan ini niatnya tidak seperti orang-orang banyak itu, merantau terus ikut bersama-sama, hidup saling bergandengan tangan, saling bahu-membahu, menghormati. Yang pertama itu mereka tidak mau. Maunya itu menang-menangan, kalau sudah banyak menguasai. Tidak ada rasa hormatnya, inginnya menang sendiri, bermodalkan nekat dan berani mati. Tidak menghitung balas budi, menghiraukan apa itu budi dan pekerti. Yang penting bisa berkuasa dan menguasai, gak peduli itu leluhurnya siapa, dari mana, orang-orang apa, yang penting berkuasa dan menguasai. Setelah datang orang Portugis, Inggris, Prancis, dan Belanda, pada sibuk mengatakan mereka penjajah. Jepang datang dibilang penjajah. Terus siapa yang telah menghancurkan leluhur Melayu, merampok, memporak-porandakan Medang Matriam, menghancurkan Medang Prambuwono, menghancurkan Panjalu di Bumidaha, menghancurkan Gel-Geliang, dan menghancurkan Nan Sarunai di Antanapura atau Kalimantan. Apakah orang-orang ini yang disebut pribumi di negeri Laut Selatan ini atau Jawa Dwipa? Apa mereka bukan penjajah bangsa timur negeri Laut Selatan selama ini, atau Jawa Dwipa? Sumber Badra. Oke, sekian, terima kasih. Dan yang sudah subscribe di channel saya doakan semoga dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Nusantara.